Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Ferdiansyah dengan NIM 2506030045. Di sini saya akan membuat video mata kuliah jurnalistik olahraga mengenai sejarah jurnalistik, konsep dasar jurnalistik, ruang lingkup jurnalistik, dan jenis-jenis media jurnalistik, fungsi dan tujuan jurnalistik, perkembangan jurnalistik olahraga. Nah, yang pertama sejarah jurnalistik. Yang pertama sejarah jurnalistik dunia. Sejarah jurnalistik dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu. Pada zaman Romawi kuno, sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, dikenal Akta Diurna, papan pengumuman yang berisi hasil persidangan senat, hingga peraturan-peraturan penting dari raja. Masyarakat boleh membaca dan menyebarkan informasi tersebut secara luas, dan mereka disebut diurnari. Akta diurna dianggap sebagai cikal bakal surat kabar harian. Memasuki abad ke-17, jurnalisme modern mulai muncul. Percakapan di kafe-kafe Inggris dan di kedai-kedai Amerika Serikat. Perkembangan pesat terjadi setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Surat cetak pertama di dunia adalah Relation di Strasbourg yang diterbitkan oleh Johann Carolus di Belanda. Surat kabar tertua bernama Courant ut Italian and Etruscan terbit pada 1618 di Inggris. Surat kabar pertama Courant of General News terbit pada 1662, dan di Prancis Gaietés de France terbit pada 1631. Yang kedua, sejarah jurnalistik Indonesia. Perkembangan jurnalistik di Indonesia diawali oleh penjajah Belanda. Aktivitas jurnalistik di Indonesia dapat dilacak jauh ke belakang sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1744, surat kabar bernama Batavia's Novels diterbitkan di Batavia oleh Jan Herman Jordaens di bawah kekuasaan VOC. Sayangnya, setelah 3 tahun, surat kabar tersebut dibrandel oleh VOC karena dianggap membahayakan kepentingan. Pada tahun 1776 di Jakarta, terbit surat kabar Bandung News yang mengutamakan pemberitaan pelelangan. Masuk abad ke-19, terbit berbagai surat kabar lainnya yang semuanya masih dikelola oleh orang-orang Belanda. Untuk pembaca Belanda atau bangsa pribumi yang mengerti bahasa Belanda, surat kabar pertama sebagai bacaan kaum pribumi dimulai pada 1854 ketika majalah Biang Lala diterbitkan, disusul oleh Brumartani pada 1885. Tonggak penting terjadi pada abad ke-20 dengan munculnya surat kabar pertama milik bangsa Indonesia bernama Medan Prijaji, terbit di Bandung pada 1907. Surat kabar ini dimiliki dan dikelola oleh Tirto Hadisurjo alias Raden Mas Djokomono. Tirto Hadisurjo inilah yang dianggap sebagai pelopor yang meletakkan dasar-dasar jurnalistik modern di Indonesia, baik dalam cara pemberitaan maupun dalam cara pemuatan karangan. Yang ketiga, perkembangan jurnalistik Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan jurnalistik pers Indonesia dan dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1950.
Pers menjadi alat perjuangan, memberi informasi dan alat provokasi untuk mengajak rakyat berjuang bersama-sama. Pers nasional menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan dengan orientasi mengamankan dan mengisi kemerdekaan. Era 1950 sampai 1960, pers Indonesia terjebak menjadi media politik dan alat propaganda partai politik. Ini menjadi periode dramatis karena pers menjadi alat untuk menjatuhkan citra partai politik lainnya. Era Orde Baru terjadi fase pemberedelan pers. Pers dibatasi kegiatannya karena sering mengkritik pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Setiap pers yang menentang atau mengkritik pemerintah akan mengalami pemberedelan. Yang ketiga, era reformasi setelah 1998. Pers mendapatkan kebebasan dalam melakukan tugas jurnalistik. Pers menjadi alat pengawas pemerintah dan berkembang pesat dengan adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Titik kebebasan pers mulai terasa saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto dengan munculnya banyak media massa baru. Kegiatan kewartawanan di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, konsep dasar jurnalistik dari sisi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, pengertian jurnalistik. Jurnalistik secara harfiah berarti kewartawanan atau hal ihwal pemberitaan. Secara definisi, jurnalistik adalah kegiatan mencari data di lapangan, memproduksi menjadi tulisan hingga akhirnya bisa dihadirkan kepada publik. Jurnalistik juga dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari cara menyusun berita yang menarik melalui media cetak elektronik maupun media baru. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, surat, gambar, suara, data, atau grafik dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, dan berbagai media yang tersedia. Yang kedua, landasan filsafat jurnalistik. Jurnalistik secara mendalam penting untuk memahami landasan filsafatnya yang mencakup 3 cabang utama: filsafat, metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini penting dalam ilmu komunikasi, di mana epistemologi memberikan arah dalam memilih paradigma penelitian yang sesuai, sedangkan aksiologi memastikan hasil penelitian memiliki nilai guna bagi masyarakat dengan tetap memberikan aspek etika. A. Ontologi jurnalistik atau hakikat realitas. Ontologi membahas hakikat realitas. Dalam konteks jurnalistik, ontologi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu realitas atau kebenaran yang menjadi objek pemberitaan. Jurnalisme berhadapan dengan pertanyaan mendasar. Apa yang dimaksud dengan fakta? Apa yang dimaksud dengan peristiwa yang layak diberitakan? Bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan direpresentasikan dalam berita?
Dalam filsafat jurnalisme, konsep kebenaran dianalisis dan perspektif ontologis, epistemologis, logis, dan aksiologis. Secara ontologis, jurnalisme harus mempertanyakan status realitas dari apa yang diberitakan. Apakah berita merupakan representasi objektif dan realitas atau konstruksi subjektif dari wartawan? Yang B, epistemologi jurnalistik atau hakikat pengetahuan. Epistemologi membahas hakikat pengetahuan. Dalam jurnalistik, epistemologi berkaitan dengan bagaimana wartawan mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang suatu peristiwa. Ini mencakup metode verifikasi, teknik wawancara, observasi, dan pengecekan fakta. Jurnalisme memiliki cara tersendiri dalam membagi wilayah epistemik yang berbeda dan epistemologi abstrak pada umumnya. Jurnalisme harus bersifat verifikatif, yaitu berusaha untuk mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber. Metode jurnalistik juga harus bersifat korektif, yakni bersedia mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Epistemologi jurnalistik menekankan pada pengecekan fakta yang teliti, verifikasi informasi dari berbagai sumber, objektivitas dalam pemberitaan, akurasi sebagai prioritas utama di atas orisinalitas. Yang C, aksiologi jurnalistik atau hakikat nilai. Aksiologi membahas hakikat nilai. Dalam jurnalistik, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai etis yang harus dipegang oleh wartawan, termasuk kebenaran, keadilan, objektivitas, dan independensi. Tujuan utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran. Ini berarti jurnalisme hendak memberikan informasi yang akurat, membedakan masyarakat dengan pengetahuan, dan tetap independen dari pengaruh yang tidak seharusnya. Mencari kebenaran itu sangat penting, bahkan jika kebenaran itu tidak enak didengar atau menentang pandangan umum. Secara aksiologis, jurnalis menerapkan kebenaran dalam praktik kesehariannya. Jurnalisme yang baik didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran dan akurasi, independensasi dari kepentingan politik dan ekonomi, akuntabilitas publik, keadilan, dan keberimbangan, serta menghindari sensasi dan fokus pada penyajian informasi yang akurat dan relevan. Yang C, ruang lingkup dan jenis-jenis media. Pertama, ruang lingkup jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik atau lahan jurnalistik adalah bidang kerja jurnalistik, mulai dari sumber karya jurnalistik, berita, sampai pada penjelasan masalah hangat. Ruang lingkup ini berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik. Sumber informasi karya jurnalistik adalah peristiwa dan atau pendapat yang mengandung nilai berita, masalah hangat, dan hal yang unik yang ada di dalam masyarakat. Berita dalam ruang lingkup jurnalistik dapat dipilah menjadi dua bentuk besar.
yaitu berita terkini dan berita berkala. Ruang lingkup ilmu jurnalistik meliputi konsep dasar jurnalistik, definisi, fungsi, dan historisitas, ragam dan karakter jurnalistik, yaitu bentuk aplikatif sesuai media dan tren, profesi jurnalis dan kelembagaannya. Jurnalistik aplikasi, yaitu sumber karya, bahasa, teknik, dan ragam karya jurnalistik. Spirit moralitas aktivitas jurnalistik, yaitu etika jurnalistik. Yang kedua, jenis-jenis media massa. Media massa adalah sarana atau saluran komunikasi massa yang menyiarkan produk jurnalistik. Berdasarkan produknya, media massa terdiri dari 3 jenis: media cetak, print dan media. Media cetak adalah media yang menyiarkan berita melalui benda cetakan dengan karakteristik hadir dalam bentuk visual. Media cetak meliputi surat kabar harian, surat kabar mingguan, tabloid, majalah, dan buletin. Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor verbal dan visual. Yang B, media elektronik. Elektronik media. Media elektronik terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jurnalistik media elektronik auditif, radio broadcast, jurnalistik radio siaran yang hanya mengandalkan suara atau audio. Yang kedua, jurnalistik media audiovisual, television, jurnalistik televisi yang menggabungkan unsur audio dan visual. Media elektronik dalam beberapa hal telah mengungguli media cetak, terutama karena kekuatan audio dan audio visualnya. Yang C, media online. Online media atau cybermedia. Media online adalah bentuk baru dari jurnalistik yang hadir sejak berkembang pesatnya internet di dunia. Media ini menjadi pesaing ketat bagi jurnalistik media cetak, sehingga banyak perusahaan menjadi media cetak mulai mengubah strategi dan menampilkan kontennya dalam bentuk online di internet, baik melalui akun media sosial, domain situs, atau e-paper. Jurnalistik online memiliki keunggulan dalam kecepatan jangkauan global dan interaktivitas. Perkembangan ini menuntut adaptasi dari media konvensional. Yang D, fungsi dan tujuan jurnalistik. Yang pertama, fungsi jurnalistik mencakup 5 fungsi utama yang secara konseptual dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Yang pertama, A, fungsi informasi, to inform. Jurnalistik berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat lewat produksi berita. Fungsi ini menekankan pada penyampaian informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Informasi yang disampaikan hendaknya menarik dan mudah dimengerti. Yang B, fungsi pendidikan, to educate. Segala karya jurnalistik
hendaknya mengandung unsur mendidik. Jurnalistik diharapkan mengarahkan khalayak ke arah yang lebih baik serta menambah wawasan dan pengetahuan mereka. C. Fungsi hiburan, to entertain. Jurnalistik tidak hanya menyajikan berita tetapi juga bisa menjadi media hiburan yang informatif. Informasi yang disampaikan ke publik mengandung unsur hiburan namun tetapi harus akurat, benar, dan berimbang. Yang D. Fungsi kontrol sosial, social control. Jurnalis menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan serta pemimpin yang berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Jurnalis mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan serta mendorong pihak pemegang kekuasaan agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan yang seharusnya. Yang terakhir, fungsi perekatan sosial, social cohesion. Jurnalistik berfungsi untuk merekatkan berbagai perbedaan nilai, paham, pendapat, budaya, tradisi, serta adat istiadat dalam masyarakat. Jurnalis harus memberi informasi yang sehat ke seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan strata sosial. Yang kedua, tujuan jurnalistik. Tujuan utama jurnalistik adalah menyediakan informasi yang diperlukan khalayak umum agar dapat hidup dengan bebas dan dapat mengatur dirinya sendiri. Tujuan utama dari seluruh fungsi jurnalistik adalah membentuk masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif dalam kehidupan publik. Jurnalistik bukan sekedar menyampaikan berita, tetapi juga membangun masyarakat yang sehat di mana informasi menjadi dasar pengembalian keputusan kolektif. Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel menyatakan bahwa tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada warga masyarakat agar dengan informasi tersebut mereka dapat berperan membangun sebuah masyarakat yang bebas. Tujuan jurnalistik secara lebih spesifik mencakup menginformasikan, to inform, menginterpretasikan, to interpret, menghibur, to entertain. Yang E, perkembangan jurnalistik olahraga. Yang pertama, jurnalistik, sejarah jurnalistik olahraga dunia. Jurnalisme olahraga mulai berkembang pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1820-an dan 1830-an. Mulanya pemberitaan olahraga terbatas pada cabang olahraga elit seperti pacuan kuda dan tinju, serta ditujukan untuk kalangan atas karena surat kabar pada masa ini belum terjangkau oleh masyarakat luas. Pada tahun 1880, hanya 0,4% dari ruang surat kabar yang digunakan untuk liputan olahraga. Namun angka ini meningkat menjadi 20% pada tahun 1920-an. Dunia media cetak yang mula-mula diterbitkan di Amerika Serikat adalah The American Truth Register pada 1892 dan mingguan terkenal Spirit of the Times pada 1894. Koran harian dengan publikasi olahraga yang modern dikembangkan oleh William Randolph Hearst pada tahun 1896 di koran New York Journal. Pada abad ke-20, jurnalisme olahraga mengalami perkembangan pesat dan mulai menjadi bagian penting dari media massa. Pada tahun 1994, Asosiasi Pers Olahraga Internasional (AIPS) merancangkan peringatan Hari Jurnalis Olahraga Sedunia setiap tanggal 2 Juli.
Yang kedua, perkembangan jurnalistik olahraga di Indonesia. Perkembangan jurnalistik olahraga di Indonesia berawal dari media cetak pada awal abad ke-20. Tonggak penting terjadi pada 1962 saat TVRI menyiarkan Asian Games 4 dan menjangkau audiens luas. Hingga 1970-an, berita olahraga masih sebatas sisipan di koran umum. Kemajuan pesat dimulai dengan terbitnya tabloid bola. Awalnya sisipan Kompas pada 1984, lalu terbit Mandiri pada 1988. Sebagai media khusus olahraga pertama, disusul tabloid kompetisi terbitan Jawa Pos pada 1991. Perkembangan ini turut didorong oleh euforia masyarakat saat Indonesia bertanding di turnamen sepak bola. Yang ketiga, jurnalistik olahraga di era digital. Jurnalistik olahraga di Indonesia kini hadir di berbagai platform cetak, radio, TV, dan internet, dan menjadi komoditas utama media. Daya tariknya didukung oleh Formula 3S, seks, skandal, sport, seperti unsur hiburan yang bersifat katarsis bagi masyarakat, bahwa mampu mempersatukan bangsa, seperti pada ajang Piala Thomas. Meskipun digitalisasi mengancam keberadaan media cetak, perubahan besar terjadi pada Oktober 2018 ketika tabloid bola menghentikan penerbitannya, menandai peralihan signifikan lanskap jurnalistik olahraga Indonesia menuju era digital. Nah, itulah tugas video saya tentang sejarah olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.